Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Permana di acara Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-11. Selamat bertemu lagi setelah 3 purnama kita tidak bertemu, 3 episode lewat. Kita dipisahkan oleh Lebaran Idul Fitri, dipisahkan dengan lontong sayur dan kampung halaman. Kali ini Bea Cukai Priuk balik lagi dengan Instagram Live dan tema atau topik hari ini mengenai klien koordinator umum atau layanan konsultasi secara langsung yang ada di Bea Cukai Priuk. Kita juga sudah kedatangan narasumber, jadi jangan lupa kawan Prima yang punya pertanyaan, silahkan bisa diketik di komen, nanti akan disampaikan ke narasumber kita hari ini yang langsung saja kita undang menuju ruang utama, Mas Bagus Noviadi. Selamat pagi, Mas Bagus. Apakah suaranya terdengar, Mas? Selamat pagi, Mas Permana. Iya, sehat-sehat, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Sempat libur lebaran atau enggak nih? Kemarin kebetulan saya nggak pulang kampung, Mas. Jadi Waduh, nggak pulang aja. kampung. Ternyata ini yang ada di garda terdepan kita selama cuti bersama kemarin ya. Terima kasih banyak Mas sudah standby. Saya mewakili kawan Prima yang ada di luar sana. Ya, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu lah. Bisa diperkenalkan mungkin Mas namanya siapa, nama panggilannya, atau mungkin ada nama samaran kalau di klien koordinator, saya nggak tahu. Silakan disampaikan dulu tugasnya di bidang atau di seksi apa, menangani apa, Mas. Monggo silakan. Kenalan. Ya, selamat siang kawan Prima sekalian. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bagus Noviadi atau biasa dipanggil Bagus. Saya di sini bertugas di klien koordinator umum atau sisi umum seksi BK4 bidang BKLI. Nah, untuk nama samaran di Labjat ya rahasia lah, nanti pada tahu semua kalau nama samaran disebutkan. Itu aja Mas Rona, cukup. Klien koordinator umum ya Mas, tugasnya sehari-hari? Ya, betul. Udah berapa lama Mas jadi sisi umum nih? Kurang lebih 2 tahun Mas, sudah Mas. 2 tahun. Oh, 2 tahun udah. 2020, udah cocok lah ini dari narasumber hari ini. Tadi, oh ya, kita sempat lupa, saya mohon maaf juga kepada kawan Prima, karena masih bulan Syawal, jadi mohon maaf lahir dan batin, mewakili seluruh kru yang bertugas dari Bea Cukai Priuk. Mohon maaf apabila selama penayangan Instagram Live banyak terdapat kekurangan yang kurang berkenan. Tadi sempat disinggung, kita balik lagi ke Mas Bagus. Tadi disinggung klien koordinator umum. Ya. Ini kalau dari kacamata atau dari pendengaran awam, klien koordinator umum ini apa pengertiannya nih Mas? Karena kadang-kadang kita ketik di Google Translate tuh artinya bisa bias kalau bahasa Inggris. Siap. Klien koordinator umum ini secara garis besar sih seperti customer service ya, tapi istilahnya untuk di Bea Cukai Priuk sendiri ini klien koordinator umum ini kita menghandle nih permasalahan-permasalahan terkait masalah kelayanan kepabeanan yang ada di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priuk. Jadi misal ada pengguna jasa nih yang tidak paham atau ada terkendala nih terkait PIB-nya atau PIP, nah itu dari sisi umum lah yang menghandle. Itu Mas, garis besarnya Mas. Berarti tempat bertanya dan mengadu nih Mas. Ya, dari pengguna jasa nih. Oh iya. Seperti itu Mas. Siap, bukan kaleng-kaleng narasumber. Silakan nih kalau ada pertanyaan titipan, mungkin nanya status Pak, PIB saya udah sampai mana nih? Boleh silakan. Nanti disampaikan, mudah-mudahan dijawab ya. Kalau di Bea Cukai Priuk sendiri itu kan tadi ada sisi umum ya. Ada kategori lain nggak Mas? Misalnya klien koordinator yang lain jenisnya gitu. Oke, di Bea Cukai Priuk sendiri ada 3 sisi Mas, yaitu pertama sisi mita, kemudian sisi PEPD, dan kemudian terakhir sisi umum dan kontak center Mas. Nah kebetulan saya bergabungnya di sisi umum dan kontak center Mas, seperti itu. Sisi umum dan kontak center, bedanya dengan sisi yang lain?
Kalau sisi umum itu bedanya gini Mas, kita kalau sisi mitra kan udah jelas nih pasti klien koordinator yang terkait menangani perusahaan-perusahaan mitra ataupun juga IO. Nah, kalau sisi perusahaan PPD prioritas gitu itu ya. kan ya mitra prioritas. Kalau untuk sisi PPD biasanya cenderung terkait permasalahan-permasalahan yang terkait PPD dan juga dokumen kepabeannya. Nah, kalau sisi umum dan kontak center itu, nah kita melayani selain layanan di atas. Jadi selain mitra, selain IO, selain masalah terkait BPD, nah itu kita melayani semuanya layanan terkait layanan kepabeanan yang khususnya ada di KPU Bea Tanjung Priuk, Mas. Berarti menangani layanan dan lain-lain ya, Mas? Betul sekali. Kalau ditanya layanannya apa, layanan dan lain-lain gitu ya. Nah, ibaratnya kita kayak dokter umum Mas di sini Mas. Dokter umum nanti kita, ya, siap. Nah, kita ketemu pertama dokter umum, nanti kita rujuk nih, rujukannya kemana seperti itu. Baru ke spesialis gitu ya Mas ya. Ya. Diagnosa awal nih, diagnosa awal ke sisi umum. Betul. Oke, siap, mulai paham nih. Kalau dari sisi kawan Prima Mas, itu kan tadi sisi umum itu yang konsultasi secara langsung ya Mas, tatap muka. Betul ya? Betul. Nah itu ada channel atau media konsultasi lain nggak Mas, selain yang datang langsung tatap muka ke kantor? Misalnya kantornya di Banyuwangi misalnya, kan nggak mungkin datang ke Tanjung Priuk. Ya, bisa. Nah, untuk di Baju Kebruk sendiri Mas, itu ada dua istilahnya, ada sarana online dan juga offline nih. Sarana online-nya salah satunya kita punya labchat Mas. Kita labchatnya di bit.ly/chat BC Priuk. Nah, di situ walaupun kita terpisah jarak dimanapun kita bisa konsultasi Mas. Dan juga labchat itu merupakan kemarin ketika pandemi kan kita dibatasi Mas pergerakannya, kita juga nggak boleh ke kantor, kita nggak boleh kemana-mana, sehingga kadang pengguna jasa tetap kemana sih ya, kita sedangkan kondisi pandemi kita bisa kemana. Nah itu kita makanya kemarin di masa pandemi itu layanan unggulan kita yaitu labchat itu Mas. Dan kemudian berarti membantu banget nih ya, dengan adanya ada labchat juga yang offline Mas. Oh iya Mas, gimana? Yang offline? Betul. Untuk yang offline sendiri itu kita layanannya ada tatap muka Mas. Tatap muka itu untuk saat ini kita menggunakan, kita sebelum kita konsultasi tatap muka disarankan sebaiknya 1 hari sebelumnya kita istilahnya booking konsultasi dulu Mas. Jadi kita nggak bisa tiba pagi ini tiba-tiba langsung kita konsultasi tatap muka, nggak bisa Mas. Oh jadi izin Mas, bagus. Jadi konsepnya sudah berbeda dengan yang zaman dulu itu ya Mas, ya? Sebelum ada labchat ya. Betul, jadi ini kayaknya masih belum banyak yang tahu nih. Ketika dulunya kita kan untuk konsultasi kita ada di depan sisi klien, nah kita langsung datang ambil antrian di tempat, langsung kita layani. Nah untuk sekarang nggak bisa Mas, jadi kita harus booking konsultasi dulu Mas 1 hari sebelumnya, seperti itu. 1 hari sebelumnya harus booking konsultasi, dan setelah itu pada hari H jam konsultasinya kita baru bisa check-in Mas, check-in di ruangan sisi klien di bawah. Nah selain itu untuk tatap muka ini sendiri Mas, tatap muka ini sendiri juga karena kita masih pandemi nih, itu kita ada batasan Mas, jadi kita biar tidak mengundang keramaian tetap kita ada batasan kuotanya tiap sesinya Mas. Kalau kuotanya sehari berapa orang Mas maksimal? Kalau kuota sendiri melihat kondisi pandemi COVID Mas ya. Jadi misal saya contohkan yang awal-awal COVID itu sempat kita tutup sama sekali karena kebetulan ya personil kita banyak yang kena nih, akhirnya kita tutup. Terus habis itu udah mulai melandai, kita buka kembali. Awal kuotanya itu per sesi 3. Setelah melihat kondisi yang semakin baik, sekarang kita naikkan menjadi per sesi 6 pengguna jasa Mas yang akan konsultasi Mas per sesi tiap jamnya. Oh, 1 sesi itu per jam itu ya Mas ya, hitungannya? Ya, 1 sesi per jam. Nah kita untuk konsultasi tatap muka itu sendiri kita buka dari jam 8 sampai jam 4 Mas.
Siap, terima kasih informasinya Mas Bagus. Buat kawan Prima yang mau konsultasi datang langsung, jangan lupa daftar dulu. Di webnya apa Mas? Cara mendaftarnya? Tinggal browsing aja Mas di Slim 3.0 nanti masuk ke websitenya itu, kemudian Masnya cari konsultasi. Nah, situ Masnya tinggal isi datanya, booking jam konsultasinya. Seperti itu. Berarti di bcpriuk.net /slim 3.0 pilih menu konsultasi, begitu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Tapi itu Mas, saran dari saya Mas, sebelum para kawan Prima nih mengajukan untuk konsultasi tatap muka, saran dari saya nih, sebelum konsultasi tatap muka itu sebaiknya dikonsultasikan ke labchat nih, siapa tahu hanya permasalahannya sederhana, misal kirim respon atau apa. Jadi sebelum memutuskan konsultasi tatap muka, ke labchat dulu aja lah, nanti kita eskalasi. Kalau ternyata permasalahannya mudah, kita selesaikan via labchat. Kalaupun ternyata permasalahannya sulit, biasanya kita sarankan, ya udah Pak, silahkan untuk melakukan konsultasi ke tatap muka di kami di Siglon, seperti itu. Biasanya kita seperti itu Mas. Berarti khusus yang genting ya. Kalau cuma nanya respon itu kita punya live chat, kita punya call center gitu ya Mas. Salurannya banyak. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Tanjung Priuk. Betul sekali Mas. Nah ini ada sambil nunggu. Lagi, Mas. Iya boleh, silakan Mas. Mungkin satu lagi untuk pelayanan konsultasi offline kita, selain ada tatap muka, kita juga punya kontak center Mas. Kontak center itu dapat dihubungi melalui 1500 225 di ekstensi nomor 2. Nah, layanan kontak center ini kurang lebih sama dengan live chat sama tatap muka, cuma kita melalui panggilan telepon Mas. Seperti itu. Jadi buat yang senang ngetik ada live chat, yang senang nelpon orang-orang ada call center, yang senang datang langsung jalan-jalan ada sisi umum. Lengkap layanannya Mas ya. Dari mana aja bisa. Betul sekali Mas. Itu pasti diselesaikan ya di semua layanan media konsultasinya itu pasti selesai ya Mas ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Pasti insya Allah diselesaikan Mas. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari kawan Prima yang lain, boleh silakan diketik pertanyaannya melalui live komentar, nanti kita sampaikan ke narasumber. Nah, kalau dari tadi cerita Mas Bagus sudah sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah Mas ya, jadi sisi. Betul Mas, betul sekali Mas. Nah ini saya sebenarnya penasaran nih kalau dari kacamata pegawai bea cukai yang bukan sisi ini. Dan ini mungkin juga bisa jadi masukan atau jadi insight cerita tersendiri bagi kawan Prima. Selama 2 tahun periode kepemimpinan atau periode Mas jadi sisi ini, kira-kira ada nggak pengalaman menarik apa yang ketika menangani klien atau pengguna jasa itu yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang, oh nih dulu tuh pernah kayak gini gitu. Pernah ada nggak cerita menarik Mas? Mungkin dia marah-marah atau bagaimana? Menariknya atau ditawarin apa gitu sesuatu? yang paling aja gimana? Yang paling Mas? Yang paling sharing aja. Yang paling lucu itu mungkin live chat Mas ya. Live chat itu ada yang lucu sih Mas. Lucu itu ketika kadang ketika si PIP, biasanya ada PIP sih Mas. Ada PIP yang bersangkutan itu dokumennya belum lanjut nih, masih ada kendala. Nah, udah sore chat lagi dan kita bantu nih tiketin ke IKJ. Karena memang kemungkinan responnya nyangkut nih. Nah, itu kita bantu tiketin. Nah, sampai malam kita suruh konfirmasi lagi 3 jam. Nah, setelah ibunya konfirmasi, malam hari itu malah ibunya curhat nih. Malam-malam curhatnya lucunya itu, Pak minta tolong dong Pak dibantu dipercepat, saya takut Pak di kantor sendirian. Nah itu kadang kita waktu tunangan itu ketawa sendiri ya Bu, mohon maaf lah, kita istilahnya kita juga di sini sebagai user juga aplikasi, kita hanya bisa follow, tapi dengar kayak gitu ya itulah lucunya Mas, salah satunya. Berarti banyak yang aneh-aneh sebetulnya ya Mas ya. Kalau ditawarin sesuatu gitu pernah nggak Mas? Misalnya nih udah dijawab nih. Udah dijawab, oke Mas. Nah itu pernah juga ada nih ya, ini nanti malah kebuka nama samaran saya di live chat nanti kalau saya jelasin total. Intinya gini sih ya, jadi kadang kan kita namanya nama samaran kadang kan kita
nggak sesuai nama asli kita, biar istilahnya nanti kan dampaknya ke psikologis kita nih. Nah, itu kita pakai nama samaran. Nah, ada pengguna jasa nih, ya apa namanya, mungkin dikiranya yang menangani itu perempuan ya, mungkin kayak perempuan. Nah, itu ketika kita udah layani, responnya nyangkut dan kita coba bantu kirim ulang, ternyata berhasil nih, responnya udah didapat. Nah, itu si pengguna jasa lucu Mas, menawarkan kita minta nomor HP, Pak. Ya, Bu, boleh nggak kita minta nomor HP-nya sini? Untuk apa, Pak? Ini nggak apa-apa, Bu, untuk itu, Bu, temen jalan-jalan aja, Bu, seperti itu. Waduh. Kita ketawa-ketawa sendiri bacanya itu, Mas. Ya, jadi jangan coba-coba memberikan sesuatu ya kawan Prima, mohon maaf karena seluruh layanan di Bea Cukai Priok itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi nggak perlu memberikan hadiah atau tidak perlu mengajak teman ngobrol ya Mas. Banyak juga nih ternyata seru-seru ini ceritanya dari Mas Bagus nih. Penasaran saya jadinya di sisi umum ini keseluruhannya kayak gimana nih ya. Oh ya, izin Mas Bagus, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari chat. Mungkin tadi ada yang belum sempat dengar secara jelas. Bisa diulangi lagi tadi layanan konsultasi dan call center-nya, Mas? Untuk hotline-nya? Konsultasi sendiri, hotline-nya itu untuk konsultasi lab chat di bit.ly/chat BC Priok, Mas. Atau untuk kontak senternya bisa menghubungi 1.500-225 dengan ekstensi 2, Mas. Tuh. Ya, itu sekali atau lagi kalau live chat. Iya. Untuk live chatnya bit.ly/chat BC Priok, Mas. Siap. bit.ly/chat BC Priok atau call center di 1500225. Extension nomor 2 ya, Mas ya. Ya, betul sekali Mas, betul sekali. Iya, baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari _Yuda08. Pak, mohon izin tanya, pengajuan revisi perubahan data saya di PPC 1, rejekan dari kemarin SPJM-nya sudah dari tanggal 13. Barangnya belum bisa selesai-selesai. Nah ini, mungkin ini perubahan data ya? Karena kita nggak tahu ini kasus detailnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan kalau alur perubahan data sendiri seperti apa, Mas? Perubahan data PIB? Gini, untuk perubahan data PIB itu diajukannya via Slim, Mas. Via Slim, di Slim 3.0 untuk perubahan data PIB jalur hijau, setahu saya itu layanannya 24/7, tapi untuk PIB merah dan kuning, perubahan data PIB merah kuning itu hanya dikerjakan di hari dan jam kerja. Nah, kalau masalah nanya terkait status respon nih, ini kebetulan perubahan data PIB sangat kami sarankan ke live chat aja, karena ya kita juga jawabnya nanti bakal lebih cepat, lebih enak konsultasinya, seperti itu Mas. Jadi nggak perlu ke kantor, nggak perlu kemana-mana, cukup dari rumah atau dari kantor Bapak Ibu sekalian bisa ke live chat kami. Itu Mas. Terima kasih Mas Bagus. Itu tadi dari Yuda_08. Jadi kalau untuk status silakan bisa di live chat bit.ly/chat BC Priok. Nanti ditanyakan saja statusnya, sebutkan nomor nomor resi ya Mas, atau nomor tanda terima slimnya ya. Kode tiketnya Mas, kode tiket. Ya. Ya, kode tiket slimnya. Kode tiket slim nanti akan dijawab oleh petugas live chat kami. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini ada masukan lagi dari kawan Prima, Pak, kuota layanan tatap muka perharinya ditambah dong. Iya, terima kasih sarannya. Kita tampung. Gimana Mas Bagus? Mungkin bisa ditambah nih. Siap. Kita tampung lah Mas. Ini kebetulan juga per minggu kemarin kita tambah nih, dari yang sebelumnya kita cuma hanya 4, kita tambah jadi per sesi jadi 6 Mas. Jadi semoga ini juga bisa mengakomodir yang memang pertanyaan atau permasalahannya urgent Mas. Ya, khusus yang urgent ya, karena kalau status-status bisa live chat atau bisa call center. Dan kalau datang langsung juga, konon kabarnya udah ada tempat kopi ya di bawah Mas. Udah ada tempat ngopinya nih di ruang sisi nih. Kita di pojokan, selain kita
Ya, bisa konsultasi, bisa ngopi, Mas. Kita bisa milih tempat nih, mau konsultasi di mana nih, atau di pojokan kafenya juga bisa. Nah, tuh buat kawan Prima yang belum pernah datang, boleh sekali-sekali nih samperin coffee shop Bea Cukai Priuk yang ada di lantai ground ruang klien koordinator atau ruang custom care. Nanti di sana ada tempat kopinya, bisa ada kantin, mini kantin, semacam di tempat kopi yang box itu. Jadi nyaman, suasananya juga baru, konsepnya baru, sehingga tidak tidak monoton, tidak membosankan bagi kawan Prima nanti pada saat berkonsultasi ke petugas kami. Ini ada lagi pertanyaan Mas terkait tentang email. Mungkin kita bahas email sedikit ya Mas ya, karena kebetulan dari saya pribadi juga banyak teman-teman tuh ini kalau ngurus email itu di Bea Cukai Priuk tuh sebenarnya bisa atau enggak sih? Apakah kalau kita turunnya atau datangnya lewat pesawat, via pesawat, belinya di luar negeri, kita naik pesawat, itu apakah bisa ngurus emailnya di Bea Cukai Priuk atau harus di bandara Mas? Untuk pengurusan email sendiri itu, Mas, di Bea Cukai sekarang diaturannya itu untuk di seluruh kantor Bea Cukai sudah bisa, Mas. Cuma pembedanya kalau ingin mendapat pembebasan bea masuknya itu biasanya harus diurus ketika langsung datang di bandara, di kedatangan. Jadi di tiap bandara kedatangan internasional itu ada petugas kita nih, maksudnya petugas bea cukai itu yang menangani terkait registrasi ini. Nah itu kalau datang langsung registrasi di situ itu bisa mendapatkan pembebasan. Tapi kalau di Priuk bisa saja mengajukan, tapi kemungkinan besar tidak dapat pembebasan. Seperti itu, Mas. Tidak dapat pembebasannya karena apa biasanya Mas? Alasannya? Alasannya karena gini, Mas. Karena kan namanya pengajuan registrasi IMEI itu di ketentuannya harus ketika saat datang dari luar negeri dan saat itu juga harus diregistrasikan, Mas. Jadi kalau sudah di luar kawasan pabean itu sudah tidak dapat pembebasan. Tapi ada pengecualiannya, Mas. Misalnya dari kan kondisi pandemi ini kan setelah tiba ternyata yang bersangkutan PCR-nya positif sehingga harus melakukan karantina, Mas. Karantina jadi, ya. Karantina. Nah, itu bisa Mas dimungkinkan dapat pembebasan sepanjang pengajuan registrasi emailnya ke Bea Cukai Priuk itu tidak lebih dari 5 hari sejak selesai karantina dengan dibuktikan surat keterangan selesai karantina, Mas. Itu masih bisa dimungkinkan dapat pembebasan. Itu, Mas. Berarti seharusnya defaultnya ya, secara default itu pembebasan diberikan jika diurus langsung ketika datang atau ketika mendarat sekali, di Indonesia, Mas. Gitu ya Mas? Betul. Kalau lebih dari itu tetap bisa didaftarkan tapi bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, seperti itu ya Mas? Betul, siap. Betul, Mas. Nah itu buat kawan Prima yang penasaran terkait tentang email, jadi beli di luar negeri masih bisa, tapi di sini tetap bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kalau mau mendapatkan pembebasan, ketika itu juga begitu mendarat atau landing di wilayah Indonesia, langsung diurus di bea cukai setempat untuk pembebasannya. Nah ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari kerja dari mana? Kak, saran dong kalau impor pertama kali enaknya pakai pihak ketiga atau sendiri untuk urus dokumennya. Dan kalau pihak ketiga, apakah ada rekomendasi karena saya nggak punya info sama sekali. Terima kasih. Nah, mungkin bisa dibantu nih, Mas. Pencerahannya nih, pertama kali banget impor. Siap. Kalau memang pertama kali impor kan itu pastinya mungkin importer pertama itu yang mereka kadang belum punya ahli kepabeanan nih, Mas. Nah, ini saran dari sisi itu baiknya menggunakan pihak ketiga atau PPJK, Mas, untuk yang mengurusi semua dokumennya. Jadi Ibu atau Bapak tinggal menyerahkan nih semua dokumen-dokumen kepabeanannya untuk diurus oleh PPJK. Nah, terkait rekomendasi PPJK siapa, dari kami tidak bisa merekomendasikan. Jadi Ibu silahkan nih cari sendiri PPJK yang mungkin menurut Ibu berkompeten atau berkompeten lah pastinya. Seperti itu, Mas.
Baik, terima kasih. Kalau seandainya mau diurus sendiri, berarti bisa ya Mas ya? Tanpa pihak Diurus ketiga. sendiri pastinya bisa Mas, pastinya bisa sepanjang si importer itu mempunyai yang pasti mereka kan pasti harus punya NIB nih, NIB-nya pasti harus ada angka pengenal importer sama akses pabeanan, serta juga importer itu harus punya modul sendiri Mas untuk submit dokumen. Dan juga minimal ada satu orang ahli kepabeanan yang mengerti nih terkait HS Mas, seperti itu. Terima kasih jawabannya Mas Bagus. Oh ya, sekalian ngingetin juga ada beberapa episode yang lalu kita sempat membahas modul PIB dan di situ ada semacam urutan atau tata cara untuk importir jika seandainya mau mengurus atau mau submit dokumen sendiri, itu bisa. Silakan nonton episode kami mengenai modul PIB, bisa dilihat di YouTube channel di @beacukai.pro. Kanal YouTube kami ya. Boleh sesekali ditonton videonya. Terima kasih tadi Ed kerja dari mana atas pertanyaannya. Oh iya, sebelum lupa, untuk hari ini kita ada hadiah kepada 2 orang terpilih atau 2 orang yang beruntung akan mendapatkan ini nih. Ini namanya lanyard. Lanyard itu semacam gantungan. Seperti ini. Ini saya nggak pakai karena ini khusus untuk hadiah aja ya, bukan untuk pegawai. Nah ini ada logo Bea Cukai Priuk-nya, di sini bisa ditaruh name tag bagi perusahaan yang belum dikasih perusahaannya. Di belakangnya ada buat naruh kartu, jadi bermanfaat. Dan juga kita kasih seminar kit. Jadi silakan tanya sebanyak-banyaknya boleh. Mudah-mudahan nanti terjawab semua. Yang kepada penanya 2 orang penanya beruntung nanti kita kasih hadiah dan kita umumkan di akhir acara. Lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan berikutnya dari bima.rpa. Mas mohon izin tanya, untuk impor spare part bekas apa ya izin impornya? Monggo Mas, mungkin bisa dikasih penjelasan nih. Untuk spare part bekas ya, ini kita bicara ketentuannya Mas ya. Untuk ketentuan sendiri dari Permendagnya, Kemendagnya sendiri itu impor itu harus dalam keadaan baru Mas. Itu garis bawahnya impor dalam keadaan baru. Tapi apabila dalam keadaan tidak baru itu bisa sepanjang harus ada izin dari Kemendagnya Mas. Jadi mungkin kalau masalah izinnya ini tepatnya ditanyakan Kemendag nih terkait izin impor untuk barang bukan barunya. Itu Mas. Kalau untuk websitenya sendiri untuk ngecek lartas ada atau enggak Mas? Untuk website sendiri Mas, untuk pengecekan lartas itu bisa sih kita cek mandiri Mas. Itu tinggal searching aja INTR, INSW. Nah di situ kita tinggal masukin HS code, nanti keluar nih lartasnya apa aja, terus masuk kategori lartas border apa bos border itu bisa di searching aja INTR, INSW Mas. INTR INSW ya. Kalau nggak salah www.insw.go.id/INTR seperti itu ya Mas ya. Siap, betul Mas. Untuk melihat ketentuan larangan atau pembatasan, silakan tadi @bima.rpa bisa dicek melalui website INSW. Kemudian pertanyaan berikutnya dari MZI 071191. Mohon izin Pak, ini pasca lebaran kenapa ya kontainer pasti di OB, tapi kontainernya belum ada di tempat OB. Kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Waduh, ini udah dipindah nih, overbrangen. Mungkin bisa dikasih nih, kira-kira kenapa ini Mas banyak OB? Kalau masalah OB nih Mas, ini setahu saya tiap TPS kan punya istilahnya ketersediaan tempat masing-masing nih. Jadi misalnya TPS A nih, TPS A ketersediaan tempatnya misalnya berapa teus nih, tapi ternyata udah melebihi, maka biasanya dari TPS A mereka mengajukan nih ke kita, ke Bea Cukai, Bapak ini kita kelebihan nih, kita mau ke OB sebagian kontainernya ke TPS lain. Nah itu sebenarnya kita kenapanya kita kurang tahu Mas, tapi yang pasti itu karena mungkin dari TPS-nya udah overload lah, over capacity, udah tidak muat lah kontainer, sehingga mau nggak mau dari TPS tersebut harus meng-OB ke TPS yang lain, seperti itu Mas. Tuh.
Izin Mas ini, tapi kalau seandainya kontainernya itu ternyata belum sampai di tempat yang di OB-nya, itu apakah bisa dibatalkan atau OB-nya itu tetap ada status pindah TPS-nya, Mas? Kalau OB-nya belum itu ya tetap nggak bisa dibatalkan, Mas, tetap harus di OB itu. Setahu saya, Mas ya. Setahu saya harus tetap di OB karena udah pasti udah diajukan ke kita kan, diajukan nanti udah setuju. Nah itu kalau udah setuju berarti ya dari TPS-nya harus cepet-cepet nih meng-OB ke TPS, misal dari TPS lini 1 ke lini 2 seperti itu, Mas. Berarti coba komunikasikan ke TPS-nya ya, Mas ya? Yang TPS Ya, asal yang mengajukan OB-nya. Betul sekali, Mas. Baik, terima kasih, semoga terjawab. Tadi pertanyaannya ini kita masih banyak pertanyaan yang masuk, Mas. Mohon izin. Berikutnya dari Siput23, @Siput23. Selamat pagi, saya mau tanya mengenai shipment reekspor dari bulan Januari yang belum mendapat persetujuan hingga kargo masuk ke TPP. Boleh minta saran agar dapat persetujuan? Ini kasusnya reekspor, Mas. Alasan reekspornya mungkin bisa dijelasin ya? @Siput23 kenapa di reekspor, mungkin bisa ditambahin di live komentar. Kira-kira kenapa nih, Mas, kalau reekspor belum diproses biasanya? Biasanya gini, Mas, untuk persetujuan reekspor itu kan biasanya mereka harus untuk reekspor ya. Untuk reekspor itu kan ada dua nih, Mas. Kita nggak tahu nih reekspornya karena apa. Reekspor itu bisa karena reekspor setelah nopen PIB atau reekspor sebelum nopen PIB. Nah ini kita harus tahu nih reekspornya karena apa dulu nih. Karena setelah nopen PIB atau sebelum nopen. Nah biasanya itu ya, tapi sebenarnya untuk reekspor itu kalau nggak salah, ini gini aja sih, Mas. Ini saran dari kami sih, coba ditanyakan ke Live Chat aja nih, karena biar lebih mendalam nih yang ditanya, yang reekspornya karena apa nih. Kalau cuma seperti itu kan kita nggak tahu nih, karena reekspor sendiri ada dua, Mas. Reekspor setelah nopen dan juga reekspor sebelum nopen. Nah itu penanganannya pun juga berbeda, Mas. Reekspor itu, itu, Mas. Jadi harus jelas dulu ya, Mas, alasan reekspornya kenapa. Jadi kalau memang pertanyaan detail seperti ini bisa datang langsung booking konsultasi ke bcpriuk.net/slim3.0 atau via live chat ya, Mas ya. Nanti dijelaskan kronologisnya seperti apa dan alasan reekspornya apa gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan masuk dari @Yuniarto Ahmad. Barang impor PIBK saya dari para Indonesia migran worker menyebabkan kontainer baru keluar lebih dari 2 bulan. Aturan baru untuk pengiriman dari pahlawan devisa sejak Januari 2022 lebih dari 2 bulan. Mohon atensi dan kemudahan bagi barang-barang kiriman para pahlawan devisa. Terima kasih @Yuniarto Ahmad. Nanti coba kita sampaikan dengan bagian yang menangani di PIBK di bidang PPC 1. Setahu saya itu prosedurnya memang sudah dipermudah, jadi tidak perlu ada semoga tidak perlu lagi sampai 2 bulan barangnya baru bisa dikeluarkan. Terima kasih masukannya @Yuniarto Ahmad. Kemudian pertanyaan berikutnya dari @Ardians. Mas izin bertanya, langkah-langkah atau step untuk returnable package bagaimana? Apa betul nggak pakai PIB? Mohon infonya. Terima kasih. Monggo Mas, ini returnable package pertanyaannya nih Mas. Returnable package, Mas ya. Ini untuk returnable package ini sendiri pastinya awalnya kan sebelum dia menggunakan barang itu untuk returnable package itu dia harus ngajukan izin dulu, Mas. Ngajukan izin dulu, nanti dia akan diproses dari fasilitas, setelah itu terbit perizinan RP-nya. Nah, ini untuk PIB ini kalau untuk returnable package ini sebenarnya
kalau cuma hanya untuk pengemasan itu nggak perlu pakai PIP sih. PIP kan hanya untuk barangnya, sedangkan untuk refillable package yang dipakai kemasannya dia harus ada izinnya aja sih Mas. Setahu saya sih. Tapi coba gini aja lah. Ini kalau memang ini ditanyakan ke live chat aja, nanti kita coba perdalam lagi lah masalahnya Mas. Baik, terima kasih Mas Bagus. Semoga terjawab dari Ed Ardians. Izin Mas, ini ada pertanyaan lanjutan dari Ed Siput 23. Ini barangnya sebelum nopen yang tadi reekspor Mas. Oh, untuk sebelum nopen ya. Untuk sebelum nopen. Oke, bentar Mas. Untuk sebelum nopen itu Mas ya, itu pastinya apabila sebelum nopen sebenarnya bahasa awamnya itu nanti jadinya angkut lanjut ke luar negeri Mas. Jadi ini tinggal kalau memang mau direekspor silahkan ajukan aja persetujuan reekspornya belum PIB di SLIM Mas. Di SLIM itu ada di pengajuan jenis layanan persetujuan reekspor belum PIB. Nah itu SOP-nya sendiri 14 hari kerja Mas. Nah nanti setelah mendapat persetujuan surat persetujuannya silahkan kemudian submit untuk angkut lanjutnya Mas. Angkut lanjutnya itu di bidang P2 di jenis layanannya angkut lanjut, nanti tinggal cari aja Mas persetujuan angkut lanjutnya itu angkut lanjut BC12 reekspor belum masuk PIB Mas. Nah nanti itu 2 hari kerja lah prosesnya itu Mas untuk angkut lanjutnya itu. Nah itu setelah itu sudah dapat semuanya tinggal langsung ke lapangan untuk proses reekspornya Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bagus atas jawabannya tadi. Semoga terjawab. Siput 23. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Lumayan banyak hari ini nih Mas. Karena udah 3 minggu lowong nih, jadi pertanyaannya digabungin jadi satu. Dari @triviva, mohon izin tanya Pak, gimana cara pengurusan barang kalau barang sudah idle terlalu lama atau mungkin di TPS terlalu lama ya? Karena consignee atau notify partinya sudah tidak bisa dihubungin, bagaimana cara shipping line untuk apa nih? Untuk mengambil kontainernya mungkin ya pertanyaannya. Oh, ini untuk shipping line-nya mengambil kontainer ya? Iya Mas. Sebenarnya betul. Gini Mas, untuk kalau shipping line mau mengambil kontainernya sebenarnya bisa saja sih, sepanjang barangnya itu sudah ada di TPP nih Mas. Kalau barangnya udah ada ditarik ke TPP, nanti tinggal dari shipping line-nya apabila ingin mengambil kontainernya tinggal mengajukan untuk persetujuan stripping dan staffing di TPP Mas. Itu. Berarti tadi sebetulnya bisa ya Mas ya kalau dari shipping line ya? Kalau shipping line-nya bisa Mas, untuk kalau dia mau mengurus kontainernya tersebut untuk mengambil kontainernya, karena kan pastinya itu kontainer milik shipping line kan. Nah itu kalau mau ngambil bisa sih, tinggal sepanjang barangnya harus sudah di TPP dulu Mas. Kalau sudah di TPP tinggal ngajuin persetujuan stripping dan staffing TPP, seperti itu Mas. Baik, terima kasih, semoga terjawab tadi dari @triviva. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi maraton nih Mas. Ada pertanyaan dari @eka logistik. Mohon izin tanya, saya masih pakai SLIM BC 2.0 untuk upload dokumen COO, dokumen merah atau kuning. Apakah sama saja dengan SLIM BC 3.0? Nah ini gimana nih Mas kasusnya nih? Masih pakai yang lama nih. Untuk saat ini, kalau nggak salah tahu saya sih semuanya udah beralih ke SLIM 3.0 ya untuk penerimaan dokumen-dokumen di Priuk nih. Nah ini coba dipastikan dulu nih, karena tahu saya sih semuanya sekarang termasuk penerimaan COO hijau, COO merah kuning, COO Mita Ayo itu sudah ke SLIM 3.0 Mas. Jadi untuk yang SLIM 2.0 itu saya rasa udah sedikit sih layanan yang masih menggunakan SLIM 2.0 Mas. Itu sih Mas Permana. Ya. Siap, itu masukan dari @eka logistik. Jadi coba dicek lagi Bapak. Silahkan dipastikan karena hampir seluruh layanan kami sudah disubmit melalui bcpriuk.net/SLIM 3.0 versi yang terbaru. Jadi mohon dipastikan lagi ke depannya agar tidak salah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Hendianto 06.
Mohon izin tanya Pak, kami ada rencana ekspor sepeda motor Matic CBU ke Jepang. Di Jepang ada sepeda motor tersebut akan diganti mesinnya menjadi electric vehicle, kemudian impor kembali. Regulasinya seperti apa? Berarti ini reimpor tapi ada penambahan spare part seperti itu ya mungkin ya? Ini kalau sebenarnya kalau ekspor itu ekspor sementara itu untuk perbaikan bisa Mas. Cuma ini masalahnya kan ekspornya sementara dia ganti mesin menjadi electric vehicle nih. Nah ini kalau masalah ini perlu itu sih Mas, perlu kita eskalasi lagi nih. Kalau Bapaknya ingin bertanya detailnya coba konsultasi tatap muka lah ke kami nanti agar kita eskalasi ke bidang terkait, ke pimpinan, bagaimana nih ini solusinya nih terkait hari ini, apakah bisa atau tidak bisa seperti itu Mas. Kalau untuk saat ini saya belum bisa jawab sih Mas, karena ini harus didetailkan nih permasalahannya sama kita eskalasi ke bidang terkait Mas. Itu. Ya, tadi masukannya kepada Bapak Hendianto 06 karena ini kasusnya kita khawatir nanti jawabannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi Bapak bisa datang langsung konsultasi ke kantor kami, daftar tadi di bcpriuk.net/slim 3.0 pilih layanan atau menu konsultasi. Nanti kita akan coba eskalasi, kita bantu berikan solusi kepada Bapak. Terima kasih Pak Hendianto 06 yang sudah bertanya. Kita masih tunggu lagi yang lain kalau masih ada pertanyaan, karena masih ada beberapa menit untuk IG live kali ini. Jangan lupa, yang beruntung nanti akan dapat ini. Silakan ditanya-tanya. Mumpung narasumbernya ada di sini, nggak perlu datang langsung ke Bea Cukai Priuk, tinggal ketik aja pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu ya Mas ya. Beberapa waktu yang lalu lah ya, mungkin sekitar awal April itu kita sempat ada pemberlakuan BTKI versi baru tahun 2022. Nah itu dari pemberlakuan yang baru itu kira-kira yang mungkin ya, yang kawan Prima yang belum sempat melakukan impor atau ekspor selama periode ini, itu yang harus diperhatikan apa Mas? Ketika kita atau kawan Prima ingin submit dokumen dengan versi BTKI yang baru ini? Untuk BTKI yang baru Mas ya, yang 2022 itu ya, yang perlu diperhatikan sih sebenarnya gini Mas. Jadi antara perbedaan BTKI 2017 dan 2022 itu ada sebagian HS code yang di 2022 itu dia memang di 2017 ada nih, tapi sebagian ada yang udah di 2022 ada yang sudah nggak ada. Jadi dipastikan dulu nih sebelum submit, kita cek di korelasi BTKI Mas. Korelasi BTKI itu ada di NSW itu. Kita masukkan BTKI HS code yang 2017, nah itu nanti dikorelasi ke BTKI 2022 itu apa nih? Apakah sama, apakah beda? Nah, apabila beda nanti dipastikan pula nih izinnya nih lartasnya. Lartasnya itu dipastikan dan juga biasanya terkait lartasnya sih yang pasti Mas. Karena kan udah ada perbedaan nih BTKI 2017 sama 2022 S-code-nya itu dipastikan kembali sih Mas, pastinya itu korelasi sama pasti lartasnya nih, izin lartasnya itu Mas. Berarti intinya coba diperhatikan tabel korelasi antara BTKI yang lama dengan yang versi 2022 dan di dokumen perizinan ya. Kalau seandainya dokumen perizinannya masih berlaku tapi menggunakan HS code yang lama seperti apa Mas? Untuk itu ya, bentar. Untuk lartasnya kan masih berlaku. Yeah. Sesuai kesepakatan sih apabila perizinan, sebenarnya ada sih Mas di FAQ BTKI itu di poin 10 tuh terkait perizinan yang masih berlaku itu masih bisa digunakan Mas, sepanjang nanti dari yang bersangkutan itu mengajukan penyesuaian atas HS code itu ke instansi terkaitnya. Itu. Jadi harus disesuaikan lagi Mas. PI-nya masih berlaku, cuman harus HS code-nya itu harus disesuaikan dengan HS code yang terbaru Mas. Seperti itu Mas. Dan juga satu lagi Mas, kalaupun perizinan lartas ekspor impor yang diterbitkan setelah 1 April itu ketentuannya harus sudah menggunakan pos tarif BTKI 2022. Dan apabila yang sebelumnya
sudah terbit sebelum 1 April itu masih bisa berlaku, tapi harus disesuaikan pos tarifnya, Mas. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini kita sudah ada lagi pertanyaan dari Handayani 82. Mau tanya Pak, kalau untuk tanggal perkiraan ekspor itu maksimal bisa diinput berapa hari dari tanggal komunikasi PEB? Untuk ekspor Mas ya, ekspor. Itu sih sebentar. Untuk ekspor sendiri sih Mas, itu ekspor saya itu Mas harus cek aturannya lagi sih, tapi coba Ibu buka aturannya kalau nggak salah di per berapa ya? Per 32 tahun 2014 Mas, terkait ekspor Mas. Coba dicek di situ Mas. Tuh. Siap, dan kalau Ibu, mohon maaf dari pertanyaan Handayani 82, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat ada IG live tentang ekspor, jadi silahkan dapat dilihat lagi videonya. Kalau tidak salah di situ disinggung juga berapa hari maksimal untuk tanggal perkiraan ekspor dari PEB pada saat komunikasi pertama kali. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kemudian lanjut ke @yuda08. Mohon izin bertanya Pak, untuk clearance impor jalur merah idealnya saat ini berapa lama? Idealnya nih. Monggo Mas Bagus, mungkin bisa dikasih gambaran ya? Mungkin Mas. Iya, untuk yang jalur merah. Bentar. Untuk jalur merah ya Mas ya. Oke. Ya gini Mas, untuk jalur merah sendiri, untuk kita bilang idealnya itu gimana ya bilangnya? Untuk proses penerimaan dokumen merah sih sebenarnya, untuk penerimaan dokumen merah sebenarnya cepat sih Mas. Kita SOP-nya itu maksimal 75 menit lah. Akan tapi biasanya yang menjadi kendala itu ketika pemeriksaan Mas. Ketika pemeriksaan itu kan harus ada istilahnya penyiapan kontainer nih. Nah, penyiapan kontainer itu sendiri kan sesuai antrian nih, sesuai antrian di TPS-nya. Nah, itu yang biasanya yang menyebabkan lama. Tapi sebenarnya di kita sih sebenarnya cepat Mas. Untuk penerimaan dokumen merah sendiri kita 75 menit. Untuk menunjukkan pemeriksa itu juga kita cepat sih Mas. Pemeriksaan fisiknya juga kita ada SOP-nya maksimal jika memang sudah ada SOP-nya untuk penerimaan dokumen yang lebih, untuk pemeriksaan perekaman dokumen merah untuk setelah periksa fisik itu berdasarkan jenis barangnya Mas. Itu kita juga ada SOP-nya Mas. Dan juga untuk pemeriksaan PPD-nya itu maksimal 3 hari kerja sih Mas, sesuai SOP setelah dokumen itu direkam nih sama pemeriksaannya. Sebenarnya cepat sih Mas, cuma yang bikin lama itu mungkin di penyiapan kontainer Mas, karena kan penyiapan kontainer harus melihat kesiapan TPS-nya, itu antriannya banyak nggak? Nah itu sih Mas. Tergantung antrian juga berarti ya Mas. Kalau load-nya lagi tinggi berarti ya nunggu antrian tumpukan kontainer lah istilahnya ya. Betul sekali Mas. Semoga terjawab tadi pertanyaan dari @yuda08. Mungkin karena waktunya sudah mau selesai, beberapa pertanyaan lagi. Silakan terakhir 1 atau 2 lagi. Oh, ini ada lagi nih dari @aditya_romadoni. Pak, gimana caranya bayar storage gratis? Ini coba dikomunikasikan ke TPS-nya ini ya Mas ya. Siap. Bukan ke bea cukai ya, mohon maaf kawan Prima, kalau untuk biaya storage, kemudian biaya pergerakan kontainer itu bukan ke bea cukai, kita cuma menangani atau melayani pergerakan dokumen PIB-nya, penyelesaian dokumen impornya. Kalau terkait biaya-biaya storage dan lain-lainnya itu silakan dikomunikasikan ke TPS tempat penimbunnya di mana. Siapa tahu nanti bisa gratis, coba diomongin, dikomunikasikan secara kekeluargaan lah nanti ke TPS-nya masing-masing. Karena itu di luar ranah bea cukai dan kita juga tidak punya wewenang untuk
mempengaruhi TPS karena itu bisnis to bisnis prosesnya. Baik, mungkin terakhir satu lagi kalau ada, silakan sebelum nanti ditutup. Dan pengumuman pemenang nih, siapa ya yang berhasil atau beruntung mendapatkan lanyard kita kali ini. Tapi mungkin sebelum ditutup, dari Mas Bagus sendiri, pesan-pesan lah Mas untuk kawan Prima yang ingin berkonsultasi gitu ya. Ini misalnya di luar sana tuh banyak ada importir baru, ada importir yang mungkin sudah beberapa kali datang ke Bea Cukai Priuk masih belum ketemu juga solusinya gitu ya. Itu mungkin ada tips-tips mungkin apa yang harus diperhatikan dalam pengurusan dokumen impor maupun ekspor, status yang harus dipantau misalnya, atau kita harus seperti apa untuk mengetahui secara real time pergerakan dokumen PIB atau PIB kita. Mungkin ada saran dari Mas Bagus untuk kawan Prima, Mas. Monggo silakan. Untuk saran sih biasanya gini aja sih, kecenderungan kan kadang aplikasi bisa error ya sistemnya itu. Nah itu saran dari kami ini di sisi biasanya sering-sering aja, kadang kan ada, Pak, Bu, ini kok respon SPP belum masuk nih, ini pada, nah itu saran dari kami sih sering-sering aja ngecek pada portal pengguna jasa, nanti kan itu update real time tuh, itu kan web based nih dasarnya. Nah itu update statusnya coba cek di portal pengguna jasa. Apabila ada kendala, ada masalah, langsung aja tanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, tanyakan ke kami, nanti akan kita bantu. Apabila melalui live chat tidak bisa, kita arahkan ke konsultasi tatap muka. Nah, apabila konsultasi tatap muka sudah kita eskalasi bidang-bidang terkait, belum menemukan jawaban, bisa lagi ajukan audiensi aja, Mas. Itu udah salah satu cara lah, solusi lah apabila ada masalah di Bea Cukai Tanjung Priok, Mas. Itu. Ya, jadi kawan Prima tenang aja, kalau ada masalah nanti kita bantu carikan solusinya. Mungkin bisa diulang lagi channel atau link live chat dan juga call center Bea Cukai Priok, Mas. Monggo, silakan. Untuk link live chatnya sendiri itu Mas di bit.ly/chat BC Priok, dan untuk kontak centernya itu di 15225 ekstensi nomor 2. Nah, itu. Ya, itu tadi layanan konsultasi yang dimiliki Bea Cukai Priuk. Ada live chat di bit.ly/chat BC Priuk. Ada juga call center 1500225 extension 2, dan juga ada juga layanan konsultasi tatap muka secara langsung yang bisa dilakukan pendaftaran melalui SIM 3.0. Mungkin sebelum ditutup, ini saatnya pengumuman pemenang dulu. Kepada yang beruntung mendapatkan lanyard dan juga yang telah bertanya aktif hari ini, terima kasih banyak kawan Prima yang sudah bergabung melalui live Instagram. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, tidak lupa, tidak bosan-bosannya bahwasanya saat ini Bea Cukai Priuk sedang berproses atau mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan dan juga sedang menuju proses wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu kami mohon dukungannya kepada kawan Prima supaya dapat predikat WBBM, dapat predikat ISO 37001, dan juga kami mohon partisipasinya juga kepada kawan Prima untuk tidak mencoba memberikan sesuatu apabila dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh petugas kami. Dan begitu juga sebaliknya, jika dimintakan memberikan sesuatu, silahkan dilaporkan kepada petugas layanan kepatuhan internal kami, nanti akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga jangan lupa kami saat ini sudah mengimplementasikan pengaruh utamaan gender juga di Bea Cukai Priuk. Jadi situasi kantor saat ini sangat berbeda sekali dengan situasi sebelum pandemi khususnya. Kita sudah mulai ramah dengan kaum difabel, kemudian sudah mulai mengedepankan atau pengaruh utama gender, beberapa layanan sudah diisi oleh pegawai-pegawai wanita, sehingga kami mohon dukungannya agar dapat terus menerapkan PUG dan dapat mendapatkan predikat WBBM dan SMAP ISO 37001. Terima kasih kepada kawan Prima yang telah bergabung hari ini, dan saatnya pengumuman pemenang yang beruntung mendapatkan seminar kit dan ini lanyard tali ini ya.
Yang pertama, selamat kepada @a_ardians, dan yang kedua @siputpakeye23. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada @a_ardians dan @siput23. Selamat Anda mendapatkan ini dan juga seminar kit menarik dari Bea Cukai Priuk. Jangan lupa chat atau DM Instagram kami. Silakan tuliskan nama lengkap, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan juga alamat lengkap ke DM kami. Dan bagi kawan Prima yang lain yang belum follow akun Instagram, silahkan follow dulu dong akun Instagram kami di @beacukai_priuk, dan juga silahkan kunjungi kanal YouTube kami karena seluruh tayangan Instagram Live maupun seluruh tayangan sosialisasi kami upload juga melalui kanal YouTube di KPU Bea Cukai Tanjung Priuk. Sekali lagi, kami mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam kegiatan hari ini, dan karena masih bulan Syawal, kami mohon maaf lahir dan batin kepada kawan Prima di luar sana. Saya Permana dan narasumber hari ini, Bagus Noviadi. Mas Bagus Noviadi mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bekerja